Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum. Di pagi hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Perikop di atas, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia? Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu, kalau kita mengingat kembali di dalam masa perjanjian lama, ada satu raja yang terkenal, yang sangat populer dalam masanya, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang paling berhikmat dan kaya di dunia. Ia diangkat menjadi raja oleh ayahnya Daud, yang sudah memerintah Israel selama 40 tahun lamanya. Terlepas dari itu Bapak Ibu, di hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu raja kita bukanlah sembarang raja. Mengapa raja kita bukanlah sembarang raja? Kita kembali melihat dalam ayatnya yang pertama dan kedua. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kini sangat jelas bahwa raja kita bukanlah sembarang raja. Mengapa? Karena dia maha kuasa. Ia berkuasa atas bumi karena dialah yang mendasarkannya. Dialah yang menciptakan dunia serta segala isinya. Bapak Ibu, saya dan saudara-saudara adalah miliknya. Kita semua adalah milik kepunyaannya. Jadi Bapak Ibu, janganlah khawatir, sebab Allah selalu berperan aktif dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap keluar masuk kita, dalam setiap langkah kita. Ia selalu melindungi kita. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Saya mempunyai seorang dosen yang mempunyai 2 buah rumah. Yang satunya ia mendapatkannya dari orang tuanya. Ia diwariskan. Tapi satunya ia membangunnya sendiri. Sehingga dalam setiap kebutuhan dalam membangun rumah, ia sangat mengetahuinya. Ia tahu apa kebutuhan dari satu rumah. Dia tahu berapa kayu yang akan dibutuhkan dan
berapa banyak beton yang akan dibutuhkan. Dan ia sangat tahu di mana sisi letaknya. Ia sangat tahu. Sama juga bahwa Allah kita selalu berada di setiap langkah kita. Karena ia maha kuasa. Jadi janganlah khawatir akan hidup kita, Bapak Ibu. Sebab ia akan selalu melindungi kita. Sebab jika Allah menciptakan kita, lalu ia tidak memelihara kita, maka saya yakin bahwa di hari ini kita tidak bisa dapat bertatap muka atau tidak bisa dapat melihat sesama kita. Sebab kita tidak hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi kita sangat bersyukur bahwa Allah kita maha kuasa dan ia selalu melindungi kita. Selanjutnya Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah berbohong atau marah? Saya yakin tidak ada seorang pun. Karena apa? Kita melihat bahwa standar Allah adalah kudus, suci, dan murni hatinya. Kita melihat dalam ayatnya yang ketiga sampai ke-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Di sini sangat jelas bahwa standar Allah adalah kudus. Apakah Bapak Ibu dan saya kudus? Tentunya tidak. Karena kita telah ternodai oleh dosa. Kita tidak sempurna seperti standar Allah. Di sini pemazmur menyampaikan bahwa setiap orang yang naik ke atas gunung Allah atau yang boleh masuk ke dalam kerajaannya adalah orang yang murni hatinya, yang bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Bapak Ibu, kita sering terjerumus jatuh ke dalam dosa. Kita sering jatuh karena kita masih memiliki tubuh. Sehingga kita setiap hari terus-menerus dihimpit oleh sifat kedagingan kita. Contoh kecil, saya pernah marah kepada teman saya. Ketika saya lewat depannya, ia menyiram saya dengan air. Mungkin dengan tidak sengaja, tetapi saya langsung marah dan ingin menghantamnya. Tetapi karena ada dosen, jadi gagal dalam perencanaan itu. Tetapi Bapak Ibu, itu adalah dosa. Itu adalah dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga kita semua patut menerima hukuman dari Allah karena dosa. Ilustrasinya, jika orang yang ingin bertemu dengan presiden adalah orang yang sopan, harus sopan dan yang cukup mempunyai pengaruh. Tetapi ada satu orang yang datang kepadanya dengan memakai baju kaos. Kalau ini baju batik, tapi ia memakai baju kaos. Yaitu adalah Elon Musk. Dia adalah orang yang sangat kaya, sehingga ia memakai kekayaannya untuk bertemu dengan Jokowi dengan memakai baju kaos. Tetapi Bapak Ibu, Allah kita tidak. Allah kita adalah Allah yang kudus. Jadi setiap orang yang datang kepadanya haruslah sempurna. Tetapi karena tidak ada yang sempurna, sehingga Allah yang kudus itu datang sebagai raja. Ia merendahkan dirinya, datang ke dalam dunia yang hina ini untuk menyerahkan dirinya untuk Bapak Ibu dan saya.
untuk keselamatan Bapak Ibu dan saya, sehingga kita menerima berkat-berkatnya. Berkat-berkatnya seperti apa? Contohnya di hari ini kita masih bernafas. Itu adalah suatu berkat yang sangat luar biasa bagi kita. Yang ketiga adalah Allah yang mulia tetapi datang sebagai raja. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-7 sampai 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah raja kemuliaan. Di sini pemazmur menyampaikan kepada kita umatnya bahwa raja kita yang mulia, Allah kita yang mulia datang merendahkan dirinya sebagai raja, hidup di tengah-tengah umatnya. Ia bukan hanya berdiam di tempatnya yang kudus, tetapi ia merendahkan dirinya, datang berdiam di tengah-tengah umatnya untuk menyatukan kembali hubungan antara umatnya dengan Allah Bapa. Karena apa? Manusia tidak kudus lagi, sehingga ia datang. Kalau kita mempunyai handphone dan ketika kita tidak mempunyai sinyal, maka kita harus mencari jaringan yang bagus, harus mencari jaringan yang bagus. Sama juga bahwa Kristus datang sebagai jaringan atau sebagai penyambung. Ia menyambung hubungan kita dengan Allah, sehingga kita boleh bersekutu dengan Allah. Itulah yang harus kita syukuri, bahwa sekalipun kita tidak kudus, tidak hidup sempurna, tetapi Allah merendahkan dirinya, yaitu dia datang sebagai raja untuk menyambung hubungan kita dengan Allah Bapa. Kesimpulannya Bapak Ibu, yang menjadi respon kita, marilah kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, marilah kita menyampaikan berita pengampunan itu kepada setiap sahabat kita, setiap kerabat kita, atau teman-teman kita yang mungkin belum kita kenal. Sampaikanlah berita pengampunan itu, agar suatu saat kita sama-sama menerima berkat yang sama, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin.